Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Akhwat liman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Sahabat Spirit of Aqsa dimanapun berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bersabda, man wajada sa'atan li an yudhhiya, barang siapa yang memiliki kelapangan untuk berkurban, falam yudhhi, lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat-tempat salat kami. Allahu Akbar. Ini menunjukkan jamaah dirahmati Allah bahwa ibadah kurban merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara masalah kurban, jamaah dirahmati Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, kita akan teringat dengan sejarah kurban yang pertama kali dilakukan oleh anak cucu Adam alaihi salam, yaitu ketika dua putra Adam alaihi salam, Habil dan Qabil, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq, ceritakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka tentang kisah kedua putra Nabi Adam yang hak. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Lalu salah seorang di antara putra Nabi Adam, Allah terima kurbannya, sementara yang lain tidak diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mampu dan dimampukan Allah untuk berkurban di bulan-bulan yang Allah syariatkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kurban terbaik mereka. Dan siapapun yang ingin berkurban, hendaklah mendengarkan, hendaklah mentadabburi kisah kedua putra Nabi Adam alaihi salam, agar kurbanmu diterima oleh Allah. Dengarkan, tadabburi bagaimana salah seorang putra Nabi Adam Allah terima kurbannya, namun ternyata ada kurban yang tidak juga diterima oleh Allah, dan ini juga diabadikan Allah dalam Al-Quran dari kisah putra Nabi Adam alaihi salam. Disebutkan dalam buku-buku tafsir, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kedua putra Nabi Adam, Habil dan Qabil, di mana Habil merupakan putra Adam yang beternak sehingga memiliki banyak kambing dan hewan ternak, sementara Qabil adalah putra Adam alaihi salam yang memiliki pertanian yang banyak. Lalu ketika Nabi Adam alaihissalam memerintahkan kedua putranya untuk mendekatkan diri kepada Allah, kurban dengan harta terbaik mereka, dengan apa yang terbaik yang mereka miliki. Lihat apa yang dilakukan Habil. Lihat pula apa yang dilakukan Qabil. Habil kemudian memilih hewan ternak, kambing yang paling sehat, hewan ternaknya yang paling gemuk, yang paling disenanginya, lalu dijadikannya itu adalah harta terbaiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, kurban. Sementara Qabil memberikan hasil pertaniannya yang biasa-biasa saja, bahkan hasil pertaniannya yang kurang bagus, itu yang dia dekatkan dirinya, itu yang dijadikan kurbannya kepada Allah. Maka Allah mengatakan fatuqabbala min ahadihima, Allah terima kurban salah seorang di antara mereka dan tidak diterima dari yang lain.
Yang dulu pada umat terdahulu, ciri-ciri kalau kurban seorang hamba itu diterima oleh Allah yang diletakkan di atas gunung, maka ciri-ciri bahwa kurban itu telah diterima di sisi Allah, akan turun api dari langit yang akan membakar harta yang dikurbankan kepada Allah. Maka turunlah api dari langit untuk membakar kurban Habil yang merupakan kambing ternak terbaiknya, tergemuknya, yang paling disenangi. Sementara tak turun api untuk membakar harta yang dikurbankan oleh Qabil, yang itu menunjukkan kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah abadikan kemudian di dalam Al-Qur'an sebab kenapa kurban Habil yang diterima oleh Allah, ketika Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah terima kurbannya Habil karena kurban Habil dilandaskan, didasari dari takwa dari seorang Habil, putra Adam alaihi salam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ikhwatan iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurban yang terbaik, kurban yang diterima oleh Allah adalah kurban yang dibangun, yang diberikan di atas dasar takwa kepada Allah. Maka jangan pernah berbangga-bangga dengan besarnya kurban yang engkau berikan. Jangan pernah berbangga-bangga dengan mahalnya kurban yang engkau berikan jika ia tidak dilandasi dengan takwa. Karena daging, karena darah dari hewan kurban kita tidak akan sampai kepada Allah. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari seorang hamba yang memberikan harta terbaiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pun memampukan kita untuk mengikuti jejak Habil, untuk senantiasa berkurban dengan harta terbaik yang kita miliki, yang dasarnya adalah takwa, takut, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mujahidin wa mujahidat. Bulan haji sudah ada di depan mata kita. Dan pengorbanan yang terbaik sebagai bentuk pengagungan syariat Allah demi taqarruban ilallah, kita akan berkurban dengan kurban yang terbaik sebagaimana yang dianjurkan di dalam surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat, khususnya salat Idul Adha. Setelah itu wanhar, sembelihlah sembelihan yang terbaik pada hari itu sebagai ungkapan pengagungan syiar-syiar Allah dan dalam rangka taqarruban ilallah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini ada dua ibadah agung disatukan dalam satu tempat, salat dan berkurban. Tetapi kali ini kita akan tambah lagi, berkurban di bumi Palestina. Ada tambahan, berkurban plus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkurban di Baitul Maqdis, maknanya adalah kita dirikan salat, kita berkorban, kita ikut berjuang bersama mereka, tetapi juga ikut memakmurkan Masjidil Aqsa. Masjid kita semua, kiblat suci umat Islam yang akan kita bebaskan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkurbanlah bersama Spirit of Aqsa dan bersama Akal Kurban Care. Kita berjuang bersama-sama dengan kurban menghidupkan ekonomi umat Islam di bumi Palestina. Allahu Akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurbanku jelajahi negeri syuhada, untuk keluarga syuhada yang terblokade di Gaza, untuk penjaga terdepan Masjid Al-Aqsa di Al-Quds, untuk penduduk Syam yang terusir dari Suriah, dan penawaran-penawaran program lainnya dari Spirit of Aqsa. Bersama kami di Akal Kurban Care. Hubungi kami